коханою анакондочки. От Словаки втечуть до іншої компанії в Україні. Ти квадробер кот. Мені тебе не вистачає. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai direktur di perusahaan properti dan kebetulan dia diajak oleh pacarnya untuk berlibur ke suatu tempat. Karena wanita ini dikenal sebagai atasan kejam, asistennya ternyata sengaja mengirim wanita itu ke sebuah desa terpencil untuk balas dendam atas perbuatannya. Di desa itulah wanita ini tinggal serumah dengan pria baik hati yang akhirnya bisa membuatnya jatuh cinta dan dia malah betah dalam menjalani liburan di desa terpencil. Gimanakah kisah selengkapnya? Baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Anna, di mana dia sedang ditelepon oleh ibunya yang mendesaknya agar segera menikah. Namun sayangnya Anna sama sekali nggak tertarik untuk berumah tangga karena pada saat ini dia lagi sibuk dengan karirnya, yaitu sebagai pemimpin dari perusahaan properti. Anna yang sukses dalam karirnya ternyata merupakan wanita perfeksionis yang sering membuat para pegawainya kesulitan dalam mengikuti semua aturannya. Bahkan Anna juga nggak segan-segan memecat karyawan di perusahaannya sampai-sampai dia lupa dengan nama asisten barunya yang bernama Sisana. Pada saat ini Anna kebetulan akan bekerja sama dengan seorang investor bernama Matus yang berasal dari negara Slovakia. Ceritanya, Matus ini ingin membangun resort berskala internasional sehingga dia butuh bantuan dari perusahaan properti dalam mencari lahan yang sangat luas untuk pembangunan. Sebelum pembicaraan ini, Anna sebenarnya sudah mengirimkan foto dari beberapa lokasi, tapi sayang Matus nggak tertarik dan meminta Anna untuk mencari lokasi baru. Ternyata kabar itu didengar oleh CEO perusahaan bernama Ina yang menyuruh Anna untuk serius dalam menangani Matus karena kerjasama mereka ini akan sangat menguntungkan. Ця угода дуже важлива для нашої компанії. Вчіться по максимуму особисто. Sesuai perintah Ina, Anna kemudian menyuruh Sisana untuk menyortir semua lokasi lahan yang gak disukai oleh Matus. Kebetulan hari itu datang pacar Anna bernama Bodan yang merupakan seorang influencer di media sosial dan sangat aktif dalam melakukan siaran langsung bagi penggemarnya. Berhubung besok adalah hari jadi mereka yang ke-100, Bodan ingin memberikan kejutan kepada Anna, yaitu berlibur ke sebuah hotel sambil mengikuti latihan yoga. Anna pun akhirnya setuju dengan ajakan itu. Namun dia menyuruh Bodan untuk berangkat lebih dulu dengan alasan Anna belum berkemas-kemas dan akan menyusulnya besok hari. Sesuai rencana tersebut, Anna kemudian menyuruh Sisana untuk memesan tiket kereta dan memesan jasa taksi untuk mengantarnya menuju ke hotel. Kebetulan malam ini Sisana ada pesta lajang dengan teman-temannya, jadi dia meminta izin Anna agar tidak lembur. Tapi Anna tetap menyuruhnya untuk menyelesaikan laporan. Ketika semua pegawai sudah pulang, Sisana lalu mendapatkan telepon dari kedua temannya yang ternyata sudah menunggunya selama 1 jam. Sisana yang kesal pun akhirnya berpikir untuk balas dendam, di mana dia sengaja memesan jasa taksi dengan penginapan bagi Anna yang terletak tepat di wilayah perbukitan. Keesokan harinya, Anna akhirnya sampai di stasiun tujuan yang terletak di kota kecil yang bernama Karpata. Di tempat itu, Anna kemudian dijemput oleh supir taksi bernama Oleg yang sempat membuat Anna merasa kesal karena dia harus naik mobil besar dan bukannya sedan mewah. Karena tidak punya pilihan lain, Anna akhirnya terpaksa naik mobil Oleg itu. Tapi di tengah perjalanan, dia merasa tersiksa akibat medan perbukitan yang tidak mulus seperti jalanan kota. Інна Іванівна. До речі, Локації для Словаків. Так. Що робиться? Олекса був на ремонті. Курва. Di sisi lain, Bodan ternyata sudah tidak sabar menunggu kedatangan Anna, di mana dia sudah membuat persiapan yang sangat romantis dan menanyakan pertemuan mereka lewat sosial media. Di malam harinya, Oleg akhirnya menurunkan Anna di suatu tempat yang membuat Anna merasa bingung karena tempat itu sangat berbeda dari brosur. Anna yang kesal pun kemudian komplain kepada Sisana, tapi Sisana mengatakan kalau dia sengaja mengirim Anna ke tempat itu untuk balas dendam atas sikap Anna yang sangat menjengkelkan.
Akibat hujan yang cukup lebat, Ana akhirnya terpaksa masuk ke pondok di dekat sana dan tidak tahu kalau ada seorang pria bernama Nasar yang sedang tidur di atas sofa. Nasar pun mengatakan kalau tempat ini adalah rumahnya, di mana hal itu tentunya menimbulkan kesalahpahaman karena si Sana sudah menyewa pondok itu selama 3 hari. Dalam pembicaraan itu, Ana kemudian menjelaskan kalau asistennya sengaja membuat kesalahan dan mengirimnya ke tempat ini. Sayangnya Nasar tetap mengusir Ana dari rumahnya. Namun pada saat itu tiba-tiba datang bibi Nasar bernama Marika yang tidak tahu kalau Nasar sudah pulang dari dinas militer. Karena Nasar tidak pulang selama 2 tahun, Marika sengaja menyewa rumah Nasar secara online dan memberitahu kalau persewaan ini bisa menghasilkan banyak uang. Ana pun akhirnya memohon agar diperbolehkan untuk menginap 1 malam dan berjanji kalau besok pagi dia akan keluar dari rumah ini untuk menuju ke sebuah hotel yang menjadi tujuannya. Keesokan paginya, Ana akhirnya langsung pergi dari rumah Nasar sesuai dengan janjinya kemarin malam. Pada saat itu, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Petro yang ternyata merupakan kepala desa di wilayah ini dan dia mengetahui kalau Nasar baru pulang dari dinas militer. Ви знаєте, я би з задоволенням, але мій телефон вчора у вас все. Beberapa saat kemudian, Marika juga datang ke rumah Nasar, di mana dia merayu Ana untuk tetap tinggal agar tidak perlu mengembalikan uang yang sudah dibayar selama 3 hari. Namun Ana mengatakan kalau Marika tidak perlu mengembalikan uang itu dan dia meminta tolong agar ditunjukkan rumah Oleg karena Ana ingin kembali ke stasiun. Setelah berjalan cukup jauh, Ana akhirnya sampai di rumah Oleg, di mana dia menyuruh Oleg untuk mengantarnya ke stasiun dan akan memberikan banyak uang. Namun Oleg langsung menolak tawaran itu dengan alasan jalan sedang tergenang air akibat hujan kemarin malam dan biasanya akan berlangsung selama 4 hari. Karena ponselnya mati akibat terkena hujan, Ana akhirnya terpaksa meminjam ponsel dari Oleg untuk menelpon Bodan yang sedang mengikuti kelas yoga sambil menunggu Ana. Мені так казали з 10-м, і з 11-м. Коротше, це Катя, чи як там її? Сніжана? Kebetulan Ana bertemu dengan 2 remaja yang lagi joget TikTok. Jadi dia langsung bertanya apa nama desa ini, sehingga Bodan bisa menyusul Ana untuk menolongnya. Di tengah perjalanan, Ana sempat kesulitan waktu melewati jalan menanjak, tapi tiba-tiba dia melihat pemandangan alam yang sangat cocok bagi proyeknya Matus. Ana pun langsung memberitahu Ina tentang lokasi tersebut, yang ternyata Ina juga sependapat dengan Ana. Jadi dia menyuruh Ana untuk meminta izin dari penduduk sekitar. Sementara itu di tempat lain, Bodan akhirnya sampai di stasiun kereta dan dia ingin langsung mencari tumpangan taksi untuk menyusul Ana yang berada di desa bernama Masketi. Sayangnya orang-orang di sana menolak akibat jalan yang sedang banjir, sehingga Bodan akhirnya memilih untuk menyewa skuter listrik dan gak peduli dengan rintangan yang akan dia hadapi. Кохана, твій лицар мчить. Beberapa saat kemudian, Ana terpaksa kembali ke rumah Nasar dan mengatakan kalau dia akan menginap selama 4 hari. Sebenarnya Nasar ingin mengusir Ana dari rumahnya, namun Ana mengancam akan melaporkan mereka kepada kepala desa dengan tuduhan penipuan penginapan online. Ketika Nasar sedang keluar rumah, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Slatka yang ingin memberikan kue kepada Nasar dan mengira kalau Ana adalah pacar Nasar. Назара вдома немає. Ana pun akhirnya memberitahu kalau dia hanya sekedar turis dan setelah mengusir Slatka dari rumah itu, Ana lalu pergi bersama kepala desa untuk bertemu penduduk sekitar. Квиток у щасливе майбутнє для мешкетів. Якщо мешканці підпишуть згоду. Nasar yang sedang keluar rumah kemudian mampir ke rumah Marika yang memintanya agar bersikap baik kepada Ana. Selain itu, Marika juga membicarakan tentang pernikahan dan ternyata dia ingin menjodohkan Nasar dengan Ana yang menurutnya wanita cantik, cerdas, dan kaya raya. Beberapa saat kemudian, Slatka juga berkunjung ke rumah Marika dan memberitahu kalau dia baru saja kembali dari rumah Nasar. Ternyata Slatka ini merupakan teman Nasar sejak masih sekolah dan dia merasa cemburu dengan kehadiran Ana di rumah Nasar. Karena sebenarnya dia sudah menyukai Nasar sejak lama.
Sementara itu di tempat lain, Ana diajak jalan-jalan oleh Petro, kemudian diperkenalkan dengan warga setempat yang bernama Kilina. Di sana Ana lalu meminta tanda tangan dari Kilina. Namun Ana berbohong kalau dia ingin mengembangkan ekowisata di desa ini dan bukannya mendirikan resort mewah. Keesokan paginya, Ana yang masih tidur tiba-tiba saja terganggu dengan suara berisik dari luar yang ternyata Nasar sedang memotong rumput di halaman rumah. Tentu saja Ana langsung ngomel-ngomel kepada Nasar. Namun Nasar sama sekali nggak peduli karena menurutnya dia nggak perlu meminta izin untuk melakukan apapun di rumahnya sendiri. Di perjalanan berikutnya, Petro kemudian mengajak Ana untuk mengunjungi perkebunan dan peternakan yang dimiliki oleh keluarga Slatka. Di tempat itu, Ana juga meminta tanda tangan dari ayah Slatka dan kembali berbicara tentang ekowisata yang akan dia kembangkan di desa ini bersama investornya. Ketika Ana kembali ke rumah Nasar, Nasar langsung menegur Ana yang merokok di dalam rumah karena dia merasa sangat terganggu dengan bau yang tidak enak. Namun Ana dengan pedenya menjelaskan kalau itu adalah rokok elektrik, tapi Nasar ternyata sama sekali nggak peduli, sehingga dia langsung membuang rokok Ana agar bisa menghirup udara segar. Keesokan harinya, Ana kemudian bertemu kembali dengan Marika yang sedang berjalan-jalan dengan kambing peliharaannya. Di sana mereka berdua lalu berbicara tentang Nasar, di mana Ana mengatakan kalau hubungannya dengan Nasar seperti kucing dan anjing yang sering bertengkar gara-gara hal sepele. Sejak Nasar berumur 10 tahun, kedua orang tuanya ternyata meninggal akibat kecelakaan gara-gara mobil mereka ditabrak oleh pengemudi lain yang kabarnya sedang mabuk. Dari kejadian itu, Marika sempat khawatir pada masa depan Nasar. Namun untungnya Nasar tumbuh menjadi pria baik hati yang selalu siap membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan. Waktu Ana pulang dari berbelanja, dia tiba-tiba saja melihat Slatka yang sedang menggeledah kopernya tanpa izin. Namun Slatka bukannya meminta maaf kepada Ana, melainkan dia malah menuduh Ana sebagai wanita panggilan dan ucapan itu tentu membuat Ana merasa sangat tersinggung. Прикидатися дурепою, хоча мушу визнати тобі цей образ. Остання колекція. А знаєш, тільки хвойдам. Таким як... Нащо? Ніхто не може торкатися мого. Ketika Nasar baru pulang ke rumah, dia jadi merasa sedikit terkejut karena melihat Ana dan Slatka sedang bertengkar. Ana kemudian menjelaskan alasannya marah kepada Slatka, yaitu Slatka sudah menggeledah kopernya tanpa izin dan menuduhnya sebagai wanita panggilan karena pakaiannya yang serba seksi. Без рук. Тоді вгамуй свою пришелепкувату сусідчу якогось елементарного дотримання правил. Востаннє. Мене відправили сюди. Ви... Nasar yang gak tahan dengan pertengkaran mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang Ana dan meminta agar Ana segera pergi dari rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Ana merasa sangat kecewa karena ternyata Nasar gak mau membelanya dari Slatka dan seakan-akan dialah yang lebih dulu memancing pertengkaran. Di malam harinya mereka kemudian datang untuk membawakan makanan bagi Ana, tapi Nasar memberitahu kalau Ana sudah pergi. Mendengar hal itu mereka menjadi khawatir kepada Ana. Dia juga merasa marah kepada Nasar yang tega membiarkan seorang wanita pergi dari rumah dalam kondisi gelap. Sementara itu, Ana yang berada di tengah hutan tiba-tiba saja mendengar suara dari serigala yang membuatnya sangat ketakutan dan berpikir kalau hidupnya akan berakhir. Awalnya Ana sempat pasrah dengan keadaan ini, namun ketakutannya akhirnya berubah menjadi kebahagiaan waktu mengetahui kalau Nasar sedang menjemputnya. Курю і п'ю. Багато останнього часу. Ти звертаєшся до себе на ім'я та по батькові? Mengetahui Ana sedang kelaparan, Nasar kemudian mengajaknya untuk berkemah sambil memberikan makanan yang dibuat oleh Marika. Di sana Ana penasaran bagaimana bisa Nasar menemukannya, jadi Nasar memberitahu kalau dia udah hafal daerah ini, apalagi dia menemukan barang-barang yang dibuang oleh Ana. Mengingat pertengkaran hari ini, Ana akhirnya meminta maaf kepada Nasar karena dia merasa sangat marah kepada Slatka sampai menyebabkan keributan. Di sisi lain, Nasar juga meminta maaf kalau dia sudah bersikap kasar dan dia juga nggak mau membela Ana di depan Slatka, padahal Nasar tahu kalau Slatka lah yang memicu pertengkaran mereka. Setelah mereka berdua berbaikan, Ana kemudian bercerita tentang kehidupannya yang sangat jarang menikmati liburan. Di sana Ana juga mengatakan kalau dia sibuk dengan pekerjaannya
karena dia ingin menjadi wanita sukses yang bisa memiliki rumah mewah, mobil bagus, dan pakaian mahal. Setelah cukup sukses di dalam karir, Anna sebenarnya pengen banget menikmati liburan. Namun pada kesempatan kali ini dia malah dikerjai oleh asistennya sendiri. Mendengar hal itu, Nasar akhirnya ingin mengajak Anna berlibur di desa ini. Dan karena melihat Anna sudah sangat lelah, Nasar akhirnya menyuruhnya agar beristirahat. Sesuai ucapannya kemarin, Nasar kemudian mengajak Anna jalan-jalan di desa ini yang ternyata bisa membuat hubungan mereka semakin dekat. Selain itu, Nasar juga mengajak Anna ke suatu tempat di mana terdapat sebuah gubuk tua milik keluarganya yang dulu ternyata merupakan pabrik pembuatan keju. Selama beberapa generasi, keluarga Nasar ternyata punya resep rahasia dalam membuat keju, dan waktu masih kecil dia ikut membantu ayah dan kakeknya bekerja di tempat ini. Kebetulan Nasar pernah belajar resep rahasia dari sang ayah, dan suatu saat nanti dia ingin membangun kembali pabrik ini untuk meneruskan warisan dari keluarganya. Di sore harinya, Nasar kemudian mengajak Anna ke tempat lain di mana warga desa akan mengadakan suatu acara yang disebut Malam Kupala. Ternyata kedatangan mereka itu dilihat oleh Zlatka yang tentu saja merasa sangat cemburu karena melihat hubungan Nasar dan Anna yang malah semakin mesra. Dalam acara tersebut, Nasar sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Anna. Tapi kebersamaan mereka diganggu oleh Zlatka yang mengajak Anna untuk menghanyutkan karangan bunga. Ceritanya kegiatan itu merupakan tradisi para gadis di desa ini. Dengan harapan mereka akan segera mendapatkan jodoh dan akan segera menikah. Setelah acara itu sudah selesai, Nasar kemudian ingin mempatuk Anna untuk yang kedua kalinya. Tapi mereka lagi-lagi diganggu dengan kedatangan Ina. Pada saat itu, Ina langsung membahas tentang rencana mereka, di mana hal itu membuat Nasar merasa bingung, karena Ina berbicara soal pembangunan resort. Begitu Ina menjelaskan secara detail, Nasar akhirnya ingat kalau Anna pernah berkeliling bersama Petro untuk mengumpulkan tanda tangan dari warga desa. Dari penjelasan itu, Nasar akhirnya menjadi kecewa kepada Anna, karena selama ini Anna sudah berbohong kepada warga desa kalau dia ingin membangun ekowisata bagi desa ini. Ketika Anna ingin memberikan penjelasan kepada Nasar, Bodan tiba-tiba juga muncul di tempat itu setelah berhasil melewati berbagai rintangan. Nasar pun akhirnya mengetahui kalau Anna sudah punya pacar, dan pada saat itu Bodan ingin melamar Anna untuk menikah, sehingga Nasar semakin merasa kecewa. Ти будеш моєю дружиною. Setelah liburan mereka sudah selesai, Nasar akhirnya kembali menjalani tugas militer dan berharap kalau kepergiannya kali ini dia bisa melupakan kisahnya bersama Anna. Di sisi lain, Anna berusaha untuk mengusulkan proyek ekowisata di desa Masketi. Dan berkat perjuangan yang lumayan berat, Matus akhirnya setuju untuk membatalkan pembangunan resortnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Nasar akhirnya kembali ke desa setelah masa tugasnya di barak militer sudah selesai. Namun Nasar merasa terkejut melihat keberadaan Anna yang ternyata sedang memperbaiki pabrik keju milik keluarganya. Dan Anna mengatakan kalau dia ingin menebus kesalahannya. Setelah berhasil meyakinkan Matus, Anna lalu mengatakan kalau dia ingin membangun ekowisata bagi desa ini, termasuk pabrik keju milik Nasar yang mendapat dana investasi. Selain itu, Anna juga memberitahu kalau dia sudah putus dari Bodan, sehingga Nasar langsung meminta Anna untuk tinggal bersamanya. Karena selama ini sebenarnya Nasar masih mencintai Anna. Dan film pun tamat.